إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa sebuah bangunan itu tidak mungkin bisa kokoh tanpa pondasi yang kokoh pula. Demikian juga agama kita ini. Betapa sulit menemukan atau bahkan tidak ada sosok seorang muslim yang mengagungkan syiar-syiar Islam dan menunaikan berbagai aturannya dengan konsisten, kecuali mereka adalah sosok-sosok yang berakidah lurus. Di zaman kita sekarang ini penuh dengan terpaan syubhat, syahwat yang sangat berpotensi untuk merusak akidah kaum muslimin. Setiap muslim pasti meyakini bahwa setiap ucapan yang terlontar dari lisan kita ini akan dicatat, dan meyakini bahwa setiap gerak-gerik perbuatan kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap muslim ini pasti melandasi langkah-langkahnya dengan niat ikhlas mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kebangkitan kaum muslimin yang menyimpan kekuatan iman, laksana benteng yang kokoh di dalam jiwa dan raganya. Maka ini bukanlah sesuatu yang mustahil bisa terjadi di zaman kita ini. Sebagaimana pula orang-orang di masa silam telah menyaksikan sosok para pemuda Kahfi yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang keadaan mereka yang patut kita teladani bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami mengisahkan kisah mereka kepada kalian dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Surah Al-Kahfi 13. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungannya
kepada sosok pemuda yang tumbuh dalam aktivitas ibadah kepada Rabb-Nya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan yang di hari tidak ada naungan selain naungan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebangkitan para pemuda dari berbagai belahan dunia, mereka bangkit untuk membela agama ini dari penghinaan musuh-musuhnya. Ini merupakan kabar yang menggembirakan hati kita dan merupakan kabar yang menyejukkan hati kita. Para pemuda itu merindukan kejayaan Islam dan kaum muslimin di muka bumi ini. Dan ketahuilah bahwa kejayaan yang kita dambakan tidak akan terwujud tanpa keikhlasan, tanpa kucuran keringat, tanpa perasaan dan pikiran, dan harus disertai ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla dan tetesan air mata taubat dan penyesalan. Para sahabat dahulu, mereka bisa menaklukkan berbagai negeri adalah dengan petunjuk dan ketegaran yang mereka miliki, yang merupakan berkat taufik dan anugerah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sebagaimana dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu senangi, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Surah Al-Qasas ayat 56. Artinya siapapun dari kita, bahkan Rasulullah SAW, dai yang paling mulia, mengajak pamannya Abu Thalib sampai dia meninggal dunia dalam keadaan belum memeluk Islam, karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam Al-Fawaid, asas segala kebaikan adalah pengetahuan yang kamu miliki bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dengan demikian, maka pastilah bahwasanya segala kebaikan adalah berkat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian pun wajib bersyukur, wajib mensyukurinya dan merendahkan diri untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak memutus kenikmatan itu dari kalian. Dan juga menjadi terang bahwasanya segala keburukan itu timbul akibat tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, segeralah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jalla tidak menghalangi kita dari kebaikan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tetap istiqomah di atas al-haq dan tidak terperosok ke dalam jurang kemaksiatan, apalagi kekufuran. Dan mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak membiarkan diri kalian sendirian di dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Semua orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala telah sepakat bahwa segala kebaikan maka sumbernya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan mereka pun sepakat bahwa segala keburukan merupakan akibat hamba itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perjuangan yang bisa mengantarkan generasi pendahulu umat ini
meraih kejayaan itu bukan akibat kekarnya tubuh mereka atau lengkapnya persenjataan mereka, atau bukan pula karena harta mereka yang melimpah ruah di mana-mana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati mereka, dan Allah Azza wa Jalla menemukan bahwa hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang bersih dari kesyirikan, dan hati mereka bergantung kepada Allah SWT saja, tidak bergantung kepada selainnya. Itulah hati yang sebaik-baik hati dari sebaik-baik golongan manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna Allah nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat hati para hambanya, dan Allah SWT dapati hati Muhammad itu adalah sebaik-baik hati manusia. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi faj'alahum wa zara'a nabihi yaqatiluna 'ala dinih. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendapati bahwa hati para sahabatnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pun menjadikan mereka sebagai pembantu nabinya dan berperang bersama nabinya, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela agamanya. Hadis dan Ahmad dalam musnadnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia itu qarni, generasiku, generasi Rasulullah, generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, setelahnya lagi tabi'in. Hadirin Bukhari dan Muslim, mereka inilah generasi terbaik umat ini. Mereka rela menyumbangkan apa saja yang mereka punyai demi dakwah Islam, demi perjuangan Islam. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup untuk menghadang sekian panah yang menerobos tubuhnya, untuk melindungi kekasih tercintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rela menyerahkan tubuhnya sendiri untuk menjadi sasaran anak panah demi melindungi kekasihnya, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari panahan orang-orang kafir. Apakah akan kita katakan bahwa sahabat ini adalah para penjahat yang berperilaku laksana musang berbulu domba dan pengkhianat agama yang kembali menjadi kafir sesudah wafatnya Nabi? Tentu tidak demikian. Tidak sebagaimana ucapan dari mulutnya orang-orang kafir yang selalu merendahkan mereka. Bukankah Nabi sendiri telah bersabda dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya ada salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi satu mud, 2 genggam, 2 telapak tangan infak dari para sahabat, infak dari sahabat, dan tidak juga setengahnya. Hadis dari Muslim. Kemudian, apa yang membedakan tubuh kita dengan tubuh para sahabat? Mereka punya kaki, tangan, indera sebagaimana yang kita punyai, kita punya. Mereka keluarkan harta untuk berinfak, dan kita pun bisa mengeluarkannya. Mereka kerjakan sholat, kita pun juga bisa mengerjakannya. Mereka makan dan minum, kita pun juga butuh makan dan minum. Tapi ketahuilah saudaraku, ternyata yang membedakan adalah apa yang tertancap di dadanya.
apa yang ada di dalam dada kita ini tidaklah sehebat apa yang tertancap di dadanya mereka, yang ada di dalam dadanya para sahabat. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayatnya. Mereka takut pada Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti sekarang ini. Di dalam masjid mau sholat beribadah kepada Allah saja tidak takut sama Allah, ramai sendiri. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisilah sifat dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya iman yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang dengan iman segenap penduduk bumi ini, niscaya timbangannya lebih berat daripada timbangan iman mereka. Subhanallah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa di antara kalian yang meniti sebuah jalan, maka ikutilah jalan yang ditempuh oleh para ulama yang sudah meninggal itu, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia-manusia terbaik umat ini. Hati mereka lebih baik, ilmu mereka lebih dalam, serta paling sedikit membebani diri. Suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tirulah akhlak mereka dan jalan hidup mereka, sebab mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan kalian dianggap sepele dan dianggap ringan, lebih ringan daripada rambut. Padahal bagi kami yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami menganggapnya termasuk perkara yang mencelakakan. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah para sahabat. Di antara mereka ada 10 orang yang dijamin masuk jannah. Ada 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk jannah. Dan 1.400 lebih orang yang dijamin masuk jannah. Ternyata hati mereka sangat lembut dan mulia. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah menceritakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semua khawatir dalam dirinya terjangkit kemunafikan. Bandingkan dengan kondisi kita di saat ini, dengan mudah mengerjakan hal yang makruh, yang dengan ringannya meninggalkan sebagian kewajiban dengan alasan yang dibikin-bikin, dengan enteng meninggalkan perkara sunnah, dengan santai menyanyiakan kesempatan untuk meraih perkara yang lebih utama, meninggalkan majelis ilmu. Sungguh betapa jauhnya derajat kita ini dengan mereka, laksana jauhnya langit dan bumi. Dan para sahabatnya adalah orang-orang yang sangat mudah menerima nasihat. Bisa kita ketahui dari riwayat Irbad bin Sariyah. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW menasihati kami dengan sebuah nasihat yang menyentuh hati, yang membuat hati-hati bergetar dan mata kami mencucurkan air mata.
Inilah hatinya orang-orang yang benar beriman, hatinya orang-orang mukmin, hati yang bergetar ketika disebutkan tentang kebesaran, tentang ayat-ayat Allah SWT, kebesaran kekuasaannya. Maka sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing, di tengah derasnya gelombang kemerosotan moral dan kerusakan akhlak, perusakan akidah, penyesatan pikiran, pemahaman yang melanda umat Islam di negeri ini, apakah ada sosok pemuda yang giat belajar, mempelajari akidah Islam? Karena kokohnya akidah ini akan mempengaruhi agamanya, mempengaruhi adab dan akhlaknya. Dia tekuni buku-buku akidah yang ditulis para ulama, salah satu usul, Wajul Arba, Kasmu Subhat, Kitabut Tauhid, Fathul Majid. Banyak yang harus kita pelajari untuk memperbaiki diri kita. Kemudian dia gunakan untuk menyadarkan hati kaum muslimin dari tidur panjang mereka, membangkitkan kesadaran mereka untuk kembali kepada kemuliaan Islam, yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Sementara itu orang-orang kafir, orang-orang munafik senantiasa berupaya merusak akidah umat Islam dan mengobrak-abrik pondasi-pondasi agama dan mengumbar racun-racun pemikiran, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mereka mencoba memisahkan tubuh kaum muslimin dari Islam yang mulia ini secara perlahan-lahan tapi pasti. Lihat apa yang mereka perbuat. Mereka bela mati-matian aliran-aliran sesat demi mengatasnamakan toleransi palsu dan kebablasan ala iblis yang berani menolak perintah Allah SWT. Seolah-olah mereka mengatakan kepada kita, silahkan kalian bersahadat, namun yakinilah Islam sebagaimana keyakinan Abdullah bin Ubay bin Sahul. Ini gembongnya munafikin. Melihat fenomena penyimpangan akidah yang begitu marak di akhir-akhir ini, apakah para penggerak dakwah di berbagai negeri ini, di berbagai penjuru, tidak tersadar bahwa memang sumber kerusakan bangsa ini adalah kerusakan akidah dan akhlak mereka kepada Rabb-nya? Sehingga sudah selayaknya kita bersatu padu, kita bahu-membahu mempelajari pokok-pokok dasar akidah di dalam agama kita ini, kemudian mengamalkannya dan mendakwakan semampu-mampunya. Kan ini perkara besar yang harus kita dahulukan dari yang lain. Menegakkan ad-dakwah ilallah, menyuruh manusia dengan ikhlas untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada agamanya yang hak, dan tegak pula amar ma'ruf nahi mungkar. Maka insya Allah Allah akan anugerahkan keberkahan dan ketenangan di negeri kita yang tercinta ini. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.